Bagaimana masyarakat yang benci tidak menerima dakwah ahli sunnah diakibatkan oleh kalangan perempuan dan laki-laki sendiri yang tidak mengucapkan salam. Tentang masalah tidak mendapatkan hidayah itu bukan urusan kita. Iya. Atau dia benci itu bukan urusan kita. Tapi kita hendaknya berusaha berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan kategori dan hikmah yang telah kita sebutkan tadi dalam masalah ini. Iya. Maka ia berjalan sebagaimana adanya. Saya insyaAllah ta'ala ya, berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah itu penuh dengan berkah dan membawa kebaikan. Ya, membawa kebaikan. Dan memang juga kita menyesalkan ada sebagian dari ikhwah yang kadang tidak mempunyai hikmah bersama orang-orang umum, ya, bersama masyarakat umum. Dan kadang sebagian ikhwah dari yang belajar di halaqat salafiyin dan kita melihat kesungguhan mereka berpegang dengan sunnah, tapi kadang kurang dari sisi hikmah dan bijaksana dalam dakwah, ya, sehingga menyebabkan ada orang-orang yang lari, ya, dari dakwah. Dan ini hendaknya ikhwan kita butuh kesadaran. Kadang orang-orang masyarakat awam lihat orang yang berpakaian dengan sunnah itu sudah asing mereka. Jadi kalau ditambah lagi dengan uslub dan muamalah yang tidak baik, akhirnya asingnya menjadi kuadrat. Ya. Semakin jauh mereka. Seperti di keadaan kebanyakan halaqat, kadang kita memberi halaqat umum, ada masyarakat awam lihat ada pengajian ikut datang. Ya, sampai pengajian maklum masih isbal, ya salatnya karena salat di mana saja tidak pakai sutra, ya. Kadang sebagian ikhwan nggak senang melihat hal tersebut, ya, karena terdidik. Memang isbal itu adalah haram dan seterusnya, itu bagus didikannya. Tapi sekarang ketidaksenangan ini, apakah ada manfaatnya ketika dia nampakkan untuk orang yang tidak tahu ini? Ya, kalau tidak senangan dalam hati wajar, tapi apakah ada manfaatnya kalau disampaikan atau dia tampakkan? Nah, di sini perlu diperhatikan. Ya, sehingga orang-orang itu bisa dekat kepada sunnah. Demikian pula kadang dalam merapatkan shaf. Ya, merapatkan shaf. Ini yang paling banyak terjadi masalah. Dekatkan dengan tangganya orang awam. Orang awam ya lari lagi kakinya. Dekatkan, lari lagi kakinya. Akhirnya marah awamnya. Diinjak kakinya si ikhwah itu. Ya. Ada sebagiannya setelah menginjak kaki dia pindah sebelah sana salatnya. Dia putus salatnya pindah sebelah sana. Ini tidak boleh. Ini namanya merubah kemungkaran, melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Itu haram menurut kesepakatan para ulama. Ya. Saya rapatkan kaki, dia berpindah, silahkan, sudah bukan tanggung jawab kita. Ya. Dan Nabi SAW sendiri mengisyaratkan walinu bi'aidi ikhwanikum, dan lemah lembutlah kalian dengan tangan saudara kalian. Maksudnya dalam merapatkan shaf lemah lembut kalian, rapatkan kaki lemah lembut. Ya. Kadang sebagian ikhwah saja antar sama ikhwah dan ikhwah lainnya kakinya terasa lebih sakit kalau berdekatan dengan ikhwahnya. Apalagi kalau dengan masyarakat awam. Karena itu ikhwan fillah kadang butuh kita jaga, ya, untuk orang lain supaya mereka bisa berada di atas kebaikan. Nah, dan ini masuk dalam kaidah-kaidah umum, tidak boleh menyakiti kaum muslimin, ya kan? Kemudian berlemah lembut kepada kaum muslimin, semangat untuk orang mendapatkan hidayah. Ya, jangan mengambil satu kaidah saja, ya, dan meninggalkan yang lainnya. Dia teringat, wah harus keras, misalnya harus berpegang, ya, dalam komitmen dalam menerapkan sunnah. Benar, cuma dalam menerapkan sunnah itu dan diantara sunnah itu sendiri hikmah di dalam berdakwah. Ini juga harus diketahui dan diperhatikan. Ya, wallahul musta'an. Dan ciri umum ahli sunnah, mereka di dalam setiap masalah itu tidak mengambil satu cabang saja, tapi dalam seluruh masalah mereka mengumpulkan seluruh dari dalam permasalahan baru keluar kesimpulan. Demikian pula dalam muamalah, ya, jangan mengambil satu ini saja dan tidak mempertimbangkan yang lainnya. Ya. Ciri umum dalam syariat itu datang untuk mewujudkan maslahat atau menyempurnakan suatu maslahat atau menghilangkan suatu mafsadat atau kalau tidak mengurangi mafsadat tersebut. Ini ciri umum dalam syariat. Ya. Ini kaidah-kaidah umum kalau diketahui enak sebenarnya di dalam berpijak dan melangkah. Ya. Karena itu yang sering saya tekankan, memperbanyak usul ahli sunnah. Ya. Kemudian punya kawaid kulliyah dalam masalah-masalah, ya, bisa mengukur suatu. Ini penting ya ikhwan. Ya. Kalau misalnya terdapat di sela-sela pelajaran dicatat, ya, hal-hal tersebut, ya, sehingga bisa menjadi dasar dan landasan berpijak.